Shalawat lan salam mugia tetep kahaturaken dumateng junjungan kita, panutan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para keluargane, para sahabate, ugi sedaya pengikuti ngantos akhir zaman. Lan mugi-mugi mawon kula lan panjenengan sedaya niki kelak benjang di hari kiamat pikantuk syafaatipun beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah ingkang pinulya, saderenge pengaosan kita mulai, monggo kita maos Ummul Quran suratul Fatihah kangge almarhum Bapak Muhammad Nasori. Mugi mawon sedaya amal saene dipuntrami kaliyan Allah Subhanahu wa taala lan sedaya dosa-dosane dipun ampuni kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanbaghi lan ora sayukjo ai tegese la yadiku ora patut apa antakuna nyento ana apa angkatuka pira-pira waktu sira ana iku malatan den angguraken ai tegese matrukatan den tinggal bila faidatin kelawan tanpa faidah. Bapak Ibu jamaah ingkang pinulya, Al-Imamul Ghazali dalam kitab iki Hidayatul Hidayah, beliau dawuh tidak sepatutnya boten prayogi waktu-waktu kula panjenengan sedaya niki terbuang, tertinggal tanpa ada manfaat dan faidah. Waktu niki penting Bapak Ibu dan berharga. Jangan disia-siakan. Makanya Kanjeng Nabi nanti dawuh, waktu itu seperti emas. Emas niku larang napa mudah? Larang. Waktu bagaikan emas. Jangan terbuang sia-sia. Ini Imam Ghazali dawuh menguatkan dawuhipun Kanjeng Nabi ini. Jangan sampai kita punya waktu terbuang sia-sia tanpa ada manfaat dan faidah. Kula kali dikon iki sering boten gadah waktu nganggur, boten enten kegiatan ingkang bernilai positif utawa ibadah. Kan sering ya, dolanan, terutama nopo biasanya. Ya kan? Tadi sinten hang boten nyekel HP. Mulai TK sampai hang pun sepuh-sepuh niku hang dicekel HP. Ya nek positif saya mawon. Tapi nek hanya sekedar napa ya? Lari-lari biasa napa? Game.
Nah, yang sepuh apa biasanya? Nek HP ini. Nek lari alit remaja game. Kira ngerti yang sepuh nopo niku. Waktu terbuang cuma-cuma tanpa ada nilai positif lan nilai ibadah. Ojo sampai ya. Itu terbuang dengan sia-sia. Makanya sampai didamel sumpah kali Gusti Allah dan surat Al-Asr. Wal asri demi masa, demi waktu. Kenapa kok sampai didamel sumpah kali Gusti Allah? Karena pentingnya lan berharganya waktu. Tapi digawe sumpah. Wal asri demi masa. Apa terusannya? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia pasti dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada yang tidak rugi. Pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tidak cukup hanya beriman, ditambah wa amilus solihat. Betul cukup nek iman tok. Niki selalu bergandengan, beriman dan beramal soleh. Ditambah lagi nopo? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita sebagai seorang Muslim harus saling memberi nasihat dalam kesabaran dan dalam urusan kebenaran. Supaya waktu niku tidak terbuang sia-sia begitu saja. Wa fi hadzal waqti lan ing dalam ikilah waktu, terutama yang dimaksud iki waktu setelah asar. Yukrahu dan makruhaken apa an-naumu turu. Kan beberapa waktu yang lalu pun kula jelasaken tentang macam-macam film. Enten qailulah, enten hailulah, enten ailulah kan ngaten. Film di waktu asar itu boten sae, baik dari segi agama maupun dari segi kesehatan. Kula nanti menjelaskan tiang nek biasa tilmatun asar niku biasane tangi niku pundi. Bingung nggih, kaya linglung ngoten niku. Stres ngoten. Niku nek terus menerus dilakukan bisa napa ngene. Kakange stres iku napa? Bisa idan mungkin ngoten. Jangan biasa tidur setelah asar. Kan makruh. Kala ngendika sapa ba'dul ulama'i, sebagian ulama, salasun utawi telu iku yang kotu bendu sapa Allahu Gusti Allah alaiha ing atase salasun. Ada 3 hal yang dimurkai oleh Allah. Rupane ad-dhahaku, guyu latah-latah, guyu cekakakan. Apa bahasa Indonesia ini guyu cekakakan? Terbahak-bahak, terpingkal-pingkal. Bi ghairi ujbin kelawan tanpa perkara kang gawakaken. Tertawa, terbahak-bahak, terpingkal-pingkal tanpa sesuatu yang menakjubkan. Nah, Kanjeng Nabi niku tertawanya cukup dengan senyum, at-tabassum, mesem. Ojo sering guyu cekakakan, apalagi tanpa sesuatu yang menakjubkan. Kita itu bolehlah sekali-sekali itu refreshing, guyon tapi
Ya ojo kali nemen-nemen, sekali-sekali, ngoten. Untuk menghilangkan apa? Stres. Yang nak serius terus merengut stres mungkin. Ya sekali-sekali itu boleh, yang tidak boleh berlebihan. Loh Kanjeng Nabi lo nate kok bercanda itu nate Kanjeng Nabi. Banyak kok riwayat Kanjeng Nabi itu bercanda. Tapi nek Kanjeng Nabi itu ketika bercanda ya bener. Boten enten sedikit pun unsur kebohongan itu boten enten. Ya pernah suatu ketika Kanjeng Nabi itu kedatangan seorang nenek-nenek, mungkin jenengan tasih eling kula nggih nate menjelaskan iki. Ada seorang nenek-nenek dugi teng Kanjeng Nabi. Mohon didoakan. Dalam satu riwayat bertanya, Kanjeng Nabi, kula niki napa saged mlebu swarga? Lah Kanjeng Nabi niku jawab guyon. Tapi guyone Kanjeng Nabi leres, ndak ada unsur kebohongan sedikit pun. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, Mbah, teng swarga niku mboten enten tiyang sepuh, tidak ada nenek-nenek ngoten. Begitu mendengar Kanjeng Nabi ngoten niku nangis tiyang niki ngoten. Oh, berarti kula mboten saged masuk swarga. Akhirnya Kanjeng Nabi ngutus sahabat suruh menjelaskan. Maksudku ini, di swarga niku pancen tidak ada orang tua, mboten nenek-nenek ngoten. Orang yang sudah usianya sepuh meninggal, kalau itu masuk surga, napa? Jadi normalik ngoten. Kan enten binatang yang melungsungi nih kok. Jadi mboten enten teng swarga niku tiyang sepuh ingkang bungkuk, rambutnya putih, kulit keriput, mboten enten. Rata-rata itu antara 30 sampai 40 lah. Jadi coro lanang ganteng-ganteng, coro wadon nggih ayu-ayu ngoten. Lah, guyone Kanjeng Nabi kan leres, mboten salah kan. Jadi walaupun itu si nenek, andaikan ditakdir masuk surga, jadi muda lagi gitu. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, kados ngoten niku guyon, Mbah, mboten enten teng swarga niku tiyang ingkang usianya sepuh, nenek-nenek, kakek-kakek mboten enten gitu. Dikira oleh orang tersebut dia karena sudah tua menjadi nenek-nenek tidak bisa masuk surga, makanya menangis gitu. Tapi maksud di Kanjeng Nabi ngoten niku. Nate Kanjeng Nabi guyon ngoten niku. Ugi wonten suatu ketika ada seseorang yang minta supaya diangkat naik di atas unta. Ya Kanjeng Nabi guyon jawaban. Pak, awakmu wis tak unggahne ning anake unta ae lah. Si tiyang niku nggih merasa heran, duh Kanjeng Nabi kula ageng ngaten iki mosok ditumpakne anake unta. Menurut pemahaman dia anak unta kan alit kan, mboten kiyat. Tetap Kanjeng Nabi dawuh lho. Kabeh unta iku ya anake unta, ngoten nggih. Lah unta yang besar bagaimanapun itu lahir dari unta perempuan, berarti anake unta, ngoten lho. Lah niku Kanjeng Nabi guyon, tapi kan tidak keliru. Mboten salah. Kabeh unta ya berasal dari emake unta kan ngoten, berarti kabeh anake unta ngoten. Dadi guyon Kanjeng Nabi, tapi betul, tidak salah ngoten. Jadi bolehlah sekali-sekali kita niku guyon ngoten. Ya cuma ojo nemen-nemen, ojo kebangetan ngoten. Sekedar untuk menghilangkan niku wau, stres niku wau.
Jadi pertama niku yang dibenci oleh Allah itu adalah tertawa, terbahak-bahak tanpa sesuatu yang menakjubkan. Jangan dibiasakan. Banyak tertawa niku bisa mematikan hati. Itu dalam hadis ngoten. Jadi banyak tertawa bisa menyebabkan matinya hati. Nomor kali wal aklu lan mangan min ghairi ju'in saking tanpa luwe. Jadi kita sering ngeten makan sebelum lapar. Sering boten kula kali tiga nih guys. Makanya awak kula nek lembu. Make wareg mangan ngoten. Makan sebelum lapar. Ini tidak baik. Makanya kata Nabi dawuh, makanlah kalau sudah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kan kata nggih. Oleh dari kesehatan juga saya ini. Makan kalau sudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah kita diwalik. Diwalik ngoten. Mage wareg mangan wareg diterusaken. Islam itu mengajarkan, Masya Allah, pasti mengandung hikmah. Boten enten ajaran hikmah, ajaran Islam yang tidak ada hikmah. Semuanya pasti mengandung hikmah. Jadi nomor kali makan sebelum lapar. Ini termasuk sesuatu yang tidak baik, bahkan dibendu kali Insya Allah. Nomor 3, wanaumun lanturu bin nahari ing dalam waktu awan min ghairi saharin saking tanpa melek tangi bilaili ing dalam waktu malam. Tidur di siang hari, tapi di saat malam hari, terutama pertengahan malam, dia tidak bangun untuk ibadah. Niki boten saya. Makanya kan disunatkan qailulah, tidur sebentar sebelum waktu zuhur. Niku karepe supaya nanti di tengah malam dia bangun ibadah. Minimal sholat tahajud 2 rakaat. Minimal. Barang siapa yang tidur di siang hari tapi tidak bangun di malam hari untuk ibadah, niku bagaikan napa? Kasih eling. Makan sahur, makan di malam hari, tapi siangnya tidak puasa. Bengi mangan akeh. Kaya wong sahur ngoten kok. Tapi di siang hari tidak puasa. Jadi itu sami. Tidur di siang hari, cuma di malam hari dia bangun. Boten tahajud. Maka dianjurkan kita itu istirahat, tidur, melepaskan lelah di siang hari, walaupun sebentar, dengan tujuan supaya nanti di malam hari kita bangun, minimal 2 rakaat kita sholat tahajud. Lah ngeten iki nek mboten dilatih, sulit. Pancen harus latihan. Butuh latihan kula kali dikon. Biasanya kita nek film di malam hari tangine jam pinten? Nah, niki kebangetan kadung kesulungan petik napa niku? Kokoriok niku lho. Mosok kalami petik gitu. Kita itu paling tidak ojo kesulungan subuh lah. Jadi kalau tidur di malam hari, bangunnya usahakan paling tidak ojo kesulungan tekone waktu subuh.
Ya syukur-syukur di tengah malam niku jam 3 sudah bangun dari qiraah. Sak lambat-lambate pokoknya ojo kesulungan adzan subuh. Itu sak lambat-lambate. Jadi ada 3 hal itu yang dibentuk kali Gusti Allah, tertawa, terbahak-bahak tanpa sesuatu yang menakjubkan, makan sebelum lapar, tidur di siang hari tanpa bangun malam untuk ibadah. Fatastaghinu mongko ketungkula sapa sira fi kulli waqtin ing dalam saben-saben waktu bima kelawan suwiji-wiji ittafaqa kang cocok utawa bagus apa ma kaifa buh hale kaya apa ittafaqa cocok apa ma atau bagus apa ma. Imam Ghazali menyarankan, memerintahkan dumateng kula panjenengan setiap waktu hendaklah kita gunakan dengan hal-hal ingkang bernilai ibadah. Wonten dawuh bahwa seorang mukmin itu antara 2 kebaikan. Jadi kula kalih ndika niku usahakan berada di antara 2 kebaikan. Nek saniki ngaos misalnya kebaikan, mangke wangsul katakan istirahat dalam perjalanan. Sudah punya niat, nanti saya di rumah mau ngerjakan apa. Tapi yang bernilai positif, ibadah. Ngoten. Jadi seorang mukmin itu usahakan di antara 2 kebaikan. Berada di antara atau diapit di antara 2 kebaikan. Ojo kaya wong kafir, non muslim, nyotok gitu. Tangi turu wis kalkulator. Yang dipikir urusan dunya. Kula jenengan ya bolehlah, tidak ada larangan. Nek niku sekedar untuk penunjang supados kula panjenengan ibadahe dados lancar lan tenang. Monggo. Kita tidak dilarang kok menjadi orang yang banyak harta, kaya, tidak dilarang. Yang dilarang itu kalau sudah berlebihan, lalai dumateng Allah yang memberi rezeki, itu yang dilarang. Nah kita lihat mereka di luar muslim ya, kan yo ngoten iki. Kayane donya niki isine ya mung niku mawon. Makanya enten ungkapan kita jangan seperti binatang. Ojo koyok kewan, koyok sapi, koyok wedhus, koyok kebu. Aktivitas sehari-hari nopo saya binatang nih. Mangan, parek yo turau, tangi maning ono mangan maning. Ya cuma gitu tok. Nah kalau kita seperti itu kan apa bedanya dengan sapi ambil kebuk niku wau. Kita ini manusia, tidak sama dengan binatang. Bali yang bagi balik sayukjo, ai tegese yutla buden purih laka ketwe sira apa antuhasiba nyinto menghisap sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira alal hafawati ing atase pira-pira keluputan wazallati lan pira-pira perkara kang melesetaken. Bahkan dianjurkan kali Imam Ghazali kita selalu muhasabatun nafs, introspeksi diri. Enten dawuh Sayyidina Umar ingkang sampun masyhur, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri pribadi kalian sebelum nanti kalian akan dihisab di hari kiamat.
Iki dawuh Sayyidina Umar ingkang masyhur terkenal. Ayo muhasabatun nafsi. Kita introspeksi diri. Sudah berapa banyak ketaatan ibadah yang kita lakukan kepada Allah selama niki. Bandingkan dengan waktu nganggur, apalagi ketika kita melakukan dosa dan maksiat. Banyak mana coba? Niku namanya muhasabatun nafs. Kita harus selalu muhasabah. Wa aqallu dzalika lan utawi luwih sithik mangkono antu hasiba fil yaumi ing dalam sedina iku min ba'did dhuhri awit saking sakwise dhuhur awil asri utawa asar ilal laili tumeka marang bengi minimal terus dawuh kitab niki kita muhasabah niku mantun dhuhur sampai bengi utawa mantun asar lah sampai bengi. Sudah berapa banyak ketaatan ibadah yang sudah kita lakukan. Niku namanya muhasabatun nafs namanya. Ya syukur-syukur mulai tangi turu sampai arepe turu. Kita muhasabah. Wa kana lan ana sapa ba'dhum setengah ulama iku yuqayyidu nulisi sapa ba'dhum harakatihi ing pira-pira ubahe ba'dhum fi naharihi ing dalam mangsa awane ba'dhum fi kitabin ing dalam buku fa idza amsa maka ing dalam nalikane manjing sore sapa ba'dhum ja'alahu maka dadekaken sapa ba'dhum ing kitab baina ainaihi ing dalam antarane mripat loro ba'dhum wa hasabalan menghisab sapa ba'dhum nafsahu ing awak dhewe ba'dhum alama ing atas wiji-wiji fihi kang tetep ing dalam kitab. Sebagian ulama niku sampai enten yang menulis semua yang beliau lakukan. Harokat niku semua gerakan-gerakan ditulis dalam sebuah buku. Tangi turu ngoten niku dia mau melakukan apa, niku pun ditulis. Kayak ngeten niki misalnya diko tangi turu salat subuh berjamaah teng masjid Baitul Mustaqim dicatet. Mantun niku maca Al-Qur'an kan mau dicatet. Ngaji ngaten iki dicatet, ngaten. Apapun yang dia lakukan dicatat. Tapi kudu jujur nggih, aja hang apik-apik tok. Pokoknya apapun yang kita lakukan sedaya catatan. Ya termasuk misalnya nyedot rencange misalnya jam pinten mau dicatat, ngomong yang tidak pantas misalnya ya dicatat. Nanti begitu sore ngoten asar ngoten niku utawa mau tidur semua catatan ditaruh di depan kita baca mulai tangi turu wau jam sekian sholat subuh, jamaah, ngaji, jam itu nyedot rencang sampai nangis, jam 8 ngerasani, dan terus itu semua masuk catatan. Lah, dihitung nggih katan pundi hang sae kali hang awon, ibadahe kali maksiate. Ini dijadikan sebagai bahan untuk hari setelahnya. Oh dina iki ternyata Pak Pok ini ibadah ambil maksiat podo iki 50-50. Ngerti 50-50 ini? Separuh-separuh podo nih ngaten. Besok jangan seperti ini. Ngoten akhirnya nih. Ini banyak hikmah. Ya jarang. Kula kalian jenengan kok nyatet niku kapan nyatet ngoten ya. Dulu sebagian ulama niku enten ingkang ngoten niku insyaallah. Wa ba'duhum lan utawi sebagian ulama iku kana ana sapa ba'duhum iku yuhasibuha penghisab sapa ba'duhum ing nafsahu ala khawatiri ing atase pira-pira krentek atine ba'duhum fil yaumi ing dalam sedina wa lailatil suwengi.
Bahkan ada sebagian ulama zaman dulu, bukan hanya gerakan aktivitasnya, tapi juga niki loh, kerentek dalam hati. Wah, niki sulit nih. Kerentek dalam hati niku dicatat pisan, walaupun tidak jadi. Ono kerentek arepe nyolong misalnya, walaupun tidak jadi, itu sudah dicatat nih. Makanya untung nggih kula panjenengan iki ditakdir kali Gusti Allah dados makhluk rupi manungsa yang punya agama rupi agama Islam. Masya Allah, Islam niki tidak sama dengan agama yang lain. Dalam hadis Kanjeng Nabi, apabila kita berniat melakukan kebaikan, niat mawon, dan ternyata tidak terlaksana, niat yang baik ini loh, itu sudah dicatat satu kebaikan. Tapi kalau niat itu terlaksana, maka dicatat 10 kebaikan. Ini Islam. Makanya kula sering menyarankan dumateng panjenengan, kalau mau tidur ajengi tilem. Niat tok untuk jam 3 nak tangi. Untuk apa? Ya tahajud. Gitu. Pun sudah niat. Perkara mangke niku tangi jam 3 atau 12 sampai subuh, itu sudah bukan urusan kita. Hang penting wis enten niat. Esun engko jam 3 tangi tahajud. Itu kalau memang jenengan niku ternyata ketelanjur sampai subuh, sudah dicatat satu kebaikan. Tapi kalau terlaksana jam 3 tangi tahajud, lain, menjadi 10 kebaikan. Niku nek niat saya. Tapi kalau niat awon, niat boten leres, kok jam 12 pas wong padha turu nak nyolong pitike tonggo, niat dalam hati ngoten. Niku nek terlaksana temenan, jam 12 dikotangi nyolong temenan, dicatat satu keburukan, satu kalau terlaksana. Tapi nek boten sios tidak jadi. Jelalah jam 12 tasik turu 12 sampai subuh, kan tidak jadi berarti. Berarti tidak dicatat nopo-nopo. Niku lho, enake kita nggak ada agama Islam. Niat kebaikan kalau tidak terlaksana dicatat satu kebaikan. Niat kebaikan terlaksana dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi niat elek terlaksana hanya satu keburukan, tidak terlaksana, tidak dicatat apa-apa. Kan coba niku. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama yang sangat mudah. As-samhah al-hanafiyah ya niku. Mudah dan ringan Islam. Hanggawe rumput, hanggawe abot, hanggawe berat itu ya kita sendiri. Sebetulnya mudah Islam. Bayangkan nek agama sebelum Islam, zaman Bani Israel nih. Waduh, berat Pak Bu. Tidak mampu kita. Syariat dulu zaman Bani Israel. Orang kalau sudah melakukan perbuatan dosa, kalau dia mau bertaubat, tidak bisa. Taubatnya harus dibunuh. Dibunuh niku taubatnya. Kalau kita pegang najis, tidak bisa disucikan tangan. Harus dipotong. Kalau kaki kita menginjak najis, nanti boten sikil kula kali dikon iki ngitek najis. Ngitek telek, kepong, oyuh boten. Sering kan? Nek syariat zaman dulu Bani Israel, kaki kita menginjak najis, tidak bisa disucikan.
harus dipotong. Andaikan syariat kaya ngoten berlaku untuk kita mungkin tidak punya tangan, tidak punya kaki, buntung sedaya, berat ngoten. Baju niku nek kenging najis tidak bisa disucikan sudah. Ketika dipotong niku dibuat. Kula jenengan lho, baju kena najis saged dikumbah, disuci, tinggi malih. Kan eco ngoten. Makanya kita bersyukur. Kita punya agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertahankan agama Islam ini sampai akhir hayat. Jadi murah. Mosok Islam cuma dirgoni super miami, beras sekilo, gula 2 kilo. Jangan Bapak Ibu, insyaallah. Husnul khotimah itu mati dengan membawa iman dan Islam. Karena Sayyidina Ali dawuh, tamamun nikmati al-mautu alal Islam. Sempurnanya nikmat itu adalah mati dengan membawa iman dan Islam. Maka dipertahankan betul iman dan Islam kita. Fafitil kal muhasabati mongko iku ing dalem mangkono muhasabah barokatun utai barokah azimatun kang agung. Ketika kita selalu bermuhasabah niku wau, muhasabatun nafsi, introspeksi diri, maka terdapat barokah yang sangat agung. Karena itu akan menjadi titik tolak keselamatan kula panjenengan di hari kemudian. Kita niki nek wis pejah Bapak Ibu, pertanyaan malaikat kali pertanyaan menungso itu tidak sama. Ketika ada jenazah digotong, kan enten hangiring itu, pengiring jenazah. Biasanya tembun di pengiring jenazah. Maksudnya tengarepe mayite napa teng burine mayite. Mereka rata-rata burine. Padahal mestinya sebetulnya itu ning ngajeng ngarepe mayit, tapi berlaku umum saat ini niku ngiring jenazah niku ya ning burine mayit. Mestinya yang lebih tepat ngoten ya ning ngarep. Nah, jenazah itu bukan hanya diantar oleh menungso, malaikat niku lho juga ngiringi jenazah. Hanya kita tidak tahu. Nek malaikat di depan, malaikat ning ngarepe jenazah ngiring nih. Di antara para malaikat saling bertanya ketika wonten jenazah dipikul ngoten niku digawa teng masjid, digawa teng kuburan. Malaikat di depan jenazah itu saling bertanya. Apa pertanyaannya? Ma qaddam. Artinya amalan apa yang telah dilakukan oleh mayit. Jadi amalannya yang ditanya oleh malaikat. Sementara nek menungso yang ditanyakan lain. Napa pertanyaan antar manusia dengan manusia yang lain? Ma khallaf. Napa artinya? Dunya pareng hang ditinggal mayit ini. Tinggal sawah pirang hektar, ninggal kebunan pirang bau, ninggal umah sepiro, ninggal harta sepinten. Yang ditanyakan adalah dunia. Niku nek menungso ma khallaf, apa yang ditinggalkan oleh mayit. Dunia, urusan dunia ditakokaken. Tapi nek malaikat ma qaddam, amalan apa yang telah dia lakukan. Niku bidone
antara pertanyaan malaikat dengan pertanyaannya menungso terhadap si mayit. Ya makanya nek kula kali dikon kalau selalu ingat terhadap mati, banyak manfaatnya. Idealnya kula kali dikon iki dalam sehari semalam mengingat mati niku ping pinten? Idealnya 2 kali Bapak Ibu. Kok 20 kali? 20 kali sehari semalam ingat mati. Ayo dikon iki mulai tangi turu sampai saniki eling mati ping pira wis? Utawa sampai mengke ajeng tilem, kira-kira ping pira eling mati? Kadang blas boten eling teng mati. Kaya-kaya urip niki selawase selama-lamanya. Paling tidak 20 kali. Kalau kita ingin nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat berkumpul dengan syuhada, orang-orang yang mati syahid, paling tidak sehari semalam kita ingat mati 20 kali Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah ingkang pinulya, barangkali niku ingkang saged kula sampaiaken, monggo disambung dengan tanya jawab, mbok menawi enten sesuatu yang perlu dipuntanggetaken, dipersilahkan. Mbok menawi wonten. Dan monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan. Pertama, ketika sholat lupa membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini termasuk rukun. Rukun kauli. Ya. Rukun itu kalau ditinggalkan, ya berarti ibadahnya tidak sah. Nah, ini lupa. Berarti tidak baca Fatihah. Nah, kalau kemudian sebelum salam dia itu ingat, oh pada rakaat pertama kok lali maca Fatihah, ya ditambahi ngadeg malih. Berarti rakaat yang pertama itu dianggap tidak sah. Jadi kalau dia ingatnya masih dalam sholat, ya terus ngadeg malih. Nambahi 1 rakaat membaca Fatihah niku. Oke, katakan misalnya sholat duhur kan 4 rakaat, dilalah kok rakaat pertama atau rakaat keberapa ada yang tidak membaca Fatihah, kemudian elingi di saat dengan sholat, maka nanti ditambah rakaatnya. Enggak, sami. Yang penting Fatihah dibaca. Adapun selain Fatihah kan sunnah niku. Andai kan boten diwaca boten napa-napa, yang penting Fatihahnya yang dibaca. Jadi ditambah 1 rakaat membaca Fatihah sebagai ganti dari rakaat yang tidak ada Fatihahnya. Disunatkan sujud sahwi. Nggih, sujud sahwi. Disunatkan sujud sahwi. Kon paham dulu ya? Nah. Anda kan berjamaah. Kalau salam imam salam, ya dia nambah sendiri. Jangan ikut salam.
Karena ada satu rakaat yang tidak sah karena tidak membaca Fatihah. Maka ketika imam salam dia harus berdiri nambah satu rakaat. Apa? Oh, tidak bisa. Kalau madhab Syafi'i, madhab kita, membaca Fatihah itu wajib baik bagi imam maupun makmum maupun sendirian. Jadi yang dimaksud ditanggung niku mengke ketika misalnya makmum masbuk, nah, ngoten lho, terlambat dika maca Fatihah mboten tutup terus imamnya ruku, ngoten lah, itu baru yang ditanggung. Yang dimaksud itu ngoten. Oke. Jadi kalau imam salam dia harus berdiri lagi baca Fatihah itu yang ditinggal. Yang kedua apa? Oh, okay. Bagaimana sebaiknya? Memang itu kan fardu kifayah, tapi niku tidak fauron, artinya seketika. Monggo, boleh saja langsung dimandikan, boleh. Atau misalnya menunggu karena pemakamannya paginya misalnya, menunggu di pagi hari juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai dia disolatkan sebelum dimandikan, itu nggak boleh. Syarat sah menyolati mayit itu apabila si mayit sudah dimandikan. Jadi selama mayit belum dimandikan, jangan disolati. Kalau sudah dimandikan, baru boleh disolati. Kalau dimandikan dulu kan enak. Waktu-waktu ada keluarga yang datang, dia kesusu mau pamit dulu kan mensolati dulu karena sudah dimandikan. Nah kalau belum dimandikan ya jangan nyolati, tidak boleh. Syarat sahnya mensolati mayit harus dimandikan terlebih dahulu. Jadi yang ketiga, wifi punya tetangga, kita ikut make, ya kalau mendapat izin no problem. Kalau mendapat izin, ya kalau tidak izin, ya sama dengan memanfaatkan barang orang lain tanpa seizin pemiliknya. Hukumnya apa nih bu? Ya jadi kan sebenarnya niku. Atau ini dalam fikih niku misalnya ulima biridohu, orangnya itu gampangan, enakan, nganggo sulung pamite kari misalnya, Pak ngapunten nggih niki kula, oh nggih pun buat napa-napa baru boleh. Tapi kalau ya apa sampai di nah berarti tidak boleh, karena itu adalah milik orang lain. Kita memanfaatkan sesuatu milik orang lain tanpa seizin pemilik tidak boleh dalam Islam. Harus ada izin orang yang punya barang tersebut. Kasih wonten balik? Oh, ibu-ibu, ya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah tasbih, oke. Ampun, niku mawon pertanyaannya, nek sholat tasbih itu kan sebenarnya ada aturan tersendiri. Jadi bukan membaca tasbih dalam satu rakaat itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu rakaat berapa kali? 75 kali. 4 rakaat berarti 300 kali bacaan tasbih. Niku aturan ngoten. Nah, niki gimana sholat tasbih membaca surat Yasin? Ya mboten napa-napa, mboten batal. Hah? Nggih mboten napa-napa. Monggo, walaupun setiap rakaat niku maca Yasin nggih mboten napa-napa. Karena itu Al-Qur'an. Enggak batal salatnya ngoten. Mboten maca Fatihah, maca suratnya yang dipilih surat Yasin. Mboten napa-napa, sae niku nek kuat. Tiap rakaat matur Fatihah Yasin. Rakaat kedua matur Fatihah Yasin misalnya. Apa?
Oh nggih. Nggih betul apa-apa. Artinya sholatnya sah, tidak batal karena itu Al-Qur'an. Jadi surat apapun yang dibaca itu angsal mawon. Yang penting Fatihah diwaca karena itu rukun. Nggih. Betul apa-apa. Mau pilih Yasin, Waqiah, Tabarak. Nggih, silahkan betul apa-apa. Betul apa-apa. Nggih. Ampun, paham nggih? Nah, nggih. 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 Enten atas salat niku enten sirriyah, enten jahriyah. Sirriyah niku salat yang bacaannya pelan. Duhur, asar. Berarti sunatnya pelan. Ketika dikeraskan makruh. Dikeraskan makruh karena sirriyah. Sebaliknya jahriyah, subuh, maghrib, isya. Sunatnya dikeraskan. Kok malah dipelankan? Ya makruh. Kan ada. Nah, niki pun dari awal sirriyah duhur kan dibaca keras, wis makruh. Nah, terus pertanyaannya ketika imam menjaharkan kok makmum tidak usah baca apa-apa itu sudah keliru. Jangankan sirriyah, jahriyah pun ini berbicara tentang madhab kita nggih Syafi'i. Maghrib, isya, subuh kan jahriyah, imam keras. Ya kita di saat imam baca Fatihah mendengarkan. Selesai baca Fatihah, ya kita harus baca Fatihah makmumnya. Karena itu rukun tadi, tidak bisa ditinggalkan. Perkara kita habis baca Fatihah, kok imam belum selesai, baru kita mendengarkan bacaan si imam tersebut. Jadi Fatihah itu tidak bisa ditinggalkan, baik makmum, imam maupun sholat sendirian. Itu madhab kita Syafi'i. Ya memang ada sebagian madhab yang apabila jahriyah ketika mendengar suara imam membaca Fatihah maka si makmum tidak usah membaca, itu lintas madhab nanti. Jadi oke, malah bingung begitu. Yang penting yang kita pegang sekarang madhab Syafi'i, madhab kita. Bapak Ibu kula kita niku ingkang saged kula sampaiaken wonten pagi menika, mugi-mugi mawon napa ingkang kula sampaiaken niki bermanfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.